Kami selalu menggunakan Compression Pro Combat saat bermain basket. Selain menunjang gaya lebih keren, banyak sekali keunggulan yang bisa kalian rasakan kala menggunakan aksesoris ini. Seperti dapat membuat para penggunanya lebih nyaman, bisa meningkatkan vertical jump, mengurangi nyeri otot dan kelelahan, serta mengurangi resiko cedera otot setelah latihan. Selain itu, penggunaan compression ini juga dapat membantu memulihkan cedera otot Anda. Jika Anda tertarik membelinya, link pembelian ada di deskripsi. Halo ballers, balik lagi di channel Headset Indonesia. Kali ini kita punya Nike Kyrie Flytrap 4. Ini adalah budget modelnya Kyrie Irving. Jadi buat Anda yang biasanya tidak mau mengeluarkan kocek lebih mahal, Anda biasanya membeli budget modelnya. Ini adalah sepatu Kyrie Irving, tentu menjadi sesuatu nilai jual yang cukup oke, dan ini juga tentunya Nike. Tapi banyak sekali keunggulannya dan juga banyak sekali kekurangannya. Makanya sepatu ini paling cocok untuk para pemula yang biasanya bermain di lapangan outdoor ataupun lapangan-lapangan dekat rumah seperti ini. Nah, untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kekurangan sepatu ini, saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Sepatu budget model generasi keempat dari Kyrie Irving ini sudah dijual sejak awal tahun 2021. Bagi Anda yang ingin merasakan karakter sepatu Kyrie, namun tidak mau mengeluarkan kocek hampir 2 juta rupiah, maka pilihan membeli seri Kyrie Flytrap adalah yang paling tepat. Dimulai dari traksi. Mengadopsi pola ke segala arah, sepatu ini bukanlah yang terbaik dalam hal pengereman. Hindari lapangan berdebu agar Anda tidak selip saat bermain cepat. Apalagi pola yang dibuat sangat rapat ini menyebabkan kerikil dan kotoran mudah sekali masuk. Namun dengan outsole XDR, sepatu ini memiliki bahan traksi yang tergolong kuat. Sangat cocok untuk penggunaan outdoor dan menjanjikan umur pakai yang lebih panjang. Apalagi traksi yang dibuat cukup lebar, terutama hadirnya outrigger pada bagian depan secara menyeluruh, membuat para penggunanya terasa lebih aman kala bermanuver. Kemudian berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, karena busa yang keras di bagian belakang sedikit menghambat halusnya transisi. Nilai 7,5 untuk traksinya. Jika Anda mencari sepatu dengan bantalan empuk, jangan pernah memilih Nike Kyrie, apalagi versi budget modelnya, karena bisa dibilang setup bantal di sini seperti hanya ditakdirkan untuk para pemula dan remaja yang kakinya masih sehat. Untuk para pemain berumur, Anda kami jamin tidak akan betah berlama-lama di sini. Karena karakter bantal yang terasa sangat tipis serta begitu rendah ke lantai, membuatnya mudah lelah saat digunakan. Kemudian di bagian belakang, busa yang ditawarkan juga begitu keras dan butuh waktu break in yang cukup lama untuk membuat sektor ini sedikit melunak.
Apalagi jika Anda memiliki cedera pada lutut atau tumit, menggunakan sepatu ini dalam tempo yang lama akan sangat menyakitkan. Nah, beruntungnya pada bagian depan, dibanding model sebelumnya ada peningkatan yang dilakukan, di mana kini porsi zoom air unit yang dihadirkan lebih besar, sehingga ketika Anda mendarat dengan kaki depan, ada sedikit respon memantul yang ditimbulkan dari bantal tersebut. Lalu yang kami suka lagi, penerapan bantalan yang dihadirkan di Flytrap 4 membuat sepatu ini benar-benar ringan, bahkan lebih ringan ketimbang Kyrie 7. Jadi, untuk Anda para pemain muda yang membutuhkan sepatu dengan core feel yang baik, terbiasa bermain di outdoor, dan terbiasa dengan brand Nike, sepatu ini dapat Anda pertimbangkan. Nilai 7 untuk bantalan. Oke bowlers, buat yang tertarik membeli sepatu ini, saya sangat menyarankan bowlers untuk memilih true to size. Untuk yang kakinya lebar juga kayaknya nggak bakal ada masalah, karena bahan sepatu ini tuh begitu tipis. Kemudian juga padding-padding dan collarnya juga tipis banget, jadi kayaknya akan masukkan kakinya juga nggak akan ada masalah. Nah, untuk Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung aja ke NCR Sport. Nanti kita akan kasih linknya di deskripsi, dan Anda bisa memasukkan kode promo yaitu HEADSHOES untuk mendapatkan free ongkir. Oke, langsung aja ke NCR Sport, bisa di website ataupun langsung ke Tokopedia-nya aja. Untuk sepatu seharga 1,2 jutaan, kami sangat tidak puas dengan bahan atas yang dihadirkan karena benar-benar terlihat seperti sepatu murahan. Pada bagian depan ada fuse dan tekstil yang begitu tipis dan mudah sekali digerakkan. Kemudian di sisi samping terlihat ada penggunaan bahan kulit sintetis hingga bagian belakang. Kami juga tidak menyukai bahan ini. Kurang sedap dipandang dan dipegang. Beranjak ke bagian atas, collar, lining memiliki bahan yang juga begitu tipis. Tampak murahan dan begitu minim padding-padding di sana. Satu-satunya yang kami sukai justru terdapat pada bagian lidah. Ada banyak lubang ventilasi yang begitu nyaman. Bahan rajutan pada bagian bawah begitu tipis serta bernafas. Dan yang pasti tidak membuat kaki sesak serta kesakitan kala menggunakannya dalam pertandingan. Bahkan di kondisi panas sekalipun. Tapi berbicara sepatu di atas 1 jutaan dengan kualitas bahan seperti ini, tentu penerapan ini sudah jauh tertinggal jika dibandingkan sepatu dari Peak atau Anta dengan harga yang sama. Untuk bahan atas nilai 6,5. Soal kuncian, terasa begitu standar, ikatan tali harus Anda maksimalkan guna menahan kaki di bagian tengah tetap aman pada posisinya. Sementara di bagian depan, bahan yang begitu tipis cukup berbahaya, membuat kaki mudah sekali berlarian. Bahkan ketika Anda mengambil pijakan kala ingin melompat, bahan depan ke samping sedikit mengganggu karena terasa banyak kerutan dan lekukan yang mengganjal. Dan hal ini tentunya mengurangi kenyamanan saat Anda bermain. Tapi Anda juga beruntung mendapatkan outsole yang cukup lebar di bagian depan, sehingga dapat menjaga kestabilan lebih baik kala Anda bermanuver. Berlanjut ke sektor pergelangan, meski berpotongan medium serta minim padding-padding, nyatanya sektor ini lumayan baik. Hanya saja internal support yang ditanam di bagian tumit begitu tipis. Plastik yang ditanam di area tersebut masih terasa lunak dan dapat membahayakan Anda ketika mendarat dengan tumit. Secara overall,
Kyrie Flytrap 2 masih yang terbaik. Kemudian kami tetap memilih Flytrap 4 ini ketimbang Flytrap 3 karena terasa lebih nyaman saat digunakan dan tampil dengan kualitas traksi yang jauh lebih baik. Nilai 7 untuk kuncian. Nah, oke bowler. Jadi kesimpulannya buat Anda para pemula yang tidak boleh membeli sepatu hampir 2 juta seperti Nike Kyrie 7 misalnya, maka bisa saja membeli Nike Kyrie Flytrap ini karena selain tampilannya mirip-mirip sepatu Kyrie lainnya, sepatu ini juga sangat cocok buat Anda yang mengidolakan Kyrie Irving. Sepatu ini juga oke banget di outdoor, dia berisik banget traksinya buat yang mencari sepatu yang berisik. Kemudian dia juga tidak mudah gerah karena bahannya banyak sekali ventilasinya dan traksinya juga kuat banget di outdoor. Ini XDR dan ini benar-benar bisa membuat Anda lincah di outdoor karena triggernya juga cukup lebar. Secara keseluruhan kami memberikan nilai 7 dari 10 penilaian Head-Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, mau pesan jersey Headshoes keren seperti ini, ataupun mau pesan kaos kaki Leica Headshoes seperti ini, bisa langsung kunjungi headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.